ke sana gitu. Teman-teman nggak perlu menunggu, misalkan teman-teman connect ke router, kan kadang IP address-nya di set secara otomatis ya. Jadi kita bisa nge-setnya secara static agar kita lebih leluasa untuk mengkonfigurasikan atau memanggil CSP keduanya. Nah, selain itu ada putuskan koneksi jaringan. Jadi pada bagian ini kita di sini kayak local IP, kita bisa nge-set jadi set IP address. Permisi Kak, halo Kak. Ya. Ini nggak share screen ya, maaf. Oh, sorry. Yeah, thank you. Oke, tadi kita bahas tentang setelan alamat IP static. Jadi gunanya adalah kita lebih leluasa untuk mengkonfigurasi si ESP32-nya. Dan di sini contohnya kayak ada sebuah objek program yang namanya IP address, dan kita manggil sebuah function, objek functionnya ini, jadi local IP, di set sebagai berikut. Kita bisa nge-set gateway, bisa nge-set subnet, primary DNS, secondary DNS, kayak gitu ya. Nah, itu kan static address ya. Ada koneksi untuk memutus dan mendisconnect, kan kayak ada bagian dari fungsi yang library WiFi, namanya reconnect, gitu kan ya. Ada juga WiFi, dot this connect. Jadi ada WiFi class. WiFi class itu bisa teman-teman lihat di sini. Dokumen, Arduino library, pemakaiannya gimana kalau untuk membaca dokumen-dokumen program gitu ya. Di sini ada WiFi begin, untuk memulai WiFi-nya gitu. Contoh sintaknya bisa dipakai apa aja. Kemudian ada disconnect. Disconnect itu mau ngapain gitu ya, untuk mendiskoneksikan si koneksi WiFi di sini. Jadi kan kayak udah terkoneksi, kita melakukan disconnect dulu gitu untuk mendiskoneksikannya. Terus ada connect, reconnect kan ya, itu sih RRR. Wi-Fi scan address, Oke, gitu. Reconnect aja. Nah, di sisi ini dia melakukan kalau untuk codingan ini dia akan melakukan settingan seperti IP address-nya, local IP-nya gitu, untuk set local IP apa gitu di IP address. Jadi kita nge-setnya dari objek ini. Dan bagian ini, kalau teman-teman lihat, ini ada penjelasan tentang peristiwa event WiFi ESP32. Event di sebuah embedded system itu berguna untuk melihat transisi-transisi pada hardware-nya. Ketika kita bahas tentang WiFi,
mereka menyediakan semacam kayak Wi-Fi events, STA connected, station connect gitu ya. Kemudian Wi-Fi event kayak ini Wi-Fi connected gitu ya. Jadi ada tulisannya Wi-Fi connected terus ke IP-nya berapa gitu. Nah, hal ini diberikan oleh SP32 atau library-nya agar kita bisa mendapatkan apa ya, kejelasan status kita ini lagi ngapain gitu. Jadi ada feedback-nya dari sebuah program. Kita kan nggak tahu, kita kan at least harus tahu bagaimana WiFi itu berjalan. Apakah dia dalam proses connecting, disconnect, dan segala macam. Ketika kita melakukan koneksi berulang-ulang, apakah itu baik dilakukan koneksi terus-menerus atau tidak. Jadi kita bisa ngasih opsi disconnected. Kemudian di SP32 ini Wi-Fi multi. Jadi ketika kita punya apa namanya bagian ini fungsi SP32 kita bisa masukin tuh beberapa Wi-Fi ketika Wi-Fi itu tidak berhasil terkoneksi. Untuk yang pertama misalkan network 1, password 1 gitu ya. Network 2, password 2. Ketika yang lain tidak bisa terkoneksi, maka dia akan coba sampai terkoneksi. Kalau tidak, dia akan bilang bahwa hal ini tidak terkoneksi gitu. Kita coba start lagi simulasinya. Jadi connecting to Wi-Fi tadi adalah event dari SP32, terus ada connected to Wi-Fi, ini event tadi, jadi dia ngasih tahu, oh ini nih, kita mau coba connect, jadi udah terkoneksi gitu. Nah, ini bisa dipanggil lagi, jadi cuma sekali panggil karena ini pakai case gitu. Ini dipanggilnya nggak berulang-ulang kali juga sih di bawah. Gitu. Nah, kalau disconnect, ya ini agak susah sih kalau di simulasi. Harapannya adalah ketika disconnect, dia akan mencoba reconnect terus-menerus dengan koneksi yang sudah terkoneksi sebelumnya, dengan Wi-Fi.connect. Gitu sih. Untuk gambaran, ya, kayak, oh ya, tadi kan kita bahas events, kemudian Wi-Fi multi. Wi-Fi multi itu pakai library sendiri tadi untuk connect ke beberapa SSID atau Wi-Fi. Kemudian kita bisa ngerubah hostname. Kalau teman-teman buka semacam apa ya, semacam router, nanti kan router itu punya nama sendiri gitu ya, itu namanya hostname. Atau teman-teman punya Linux atau Windows, mungkin kalau teman-teman ketik hostname bakal keluar nama komputer teman-teman apa gitu. Nah, di sini kapabilitas itu juga bisa set hostname. Selain IP, kita bisa menambahkan hostname. Jadi kayak SP32 device ini kan, kita bisa coba akses kayak gini. Ketika si SP32-nya terkoneksi ke jaringan yang sama. Ya gitu sih untuk gantian hostname. IP-nya udah dapet tadi kan. Kemudian terakhir tugas paling untuk bagian ini agak cepat aja sih sebenarnya untuk skimming untuk penambahan WiFi dan SP32. Jadi kita di SP32 itu bisa nge-set statiknya apa, IP static, kemudian kapabilitas SP32 untuk WiFi bisa kita program untuk koneksi sama disconnect jaringannya, terus mari connect lagi. Kemudian ada event tadi, peristiwa atau event untuk SP32, terus kapabilitasnya untuk mengkoneksikan banyak Wi-Fi ke si SP32, kemudian bisa merubah hostname-nya tadi, gitu sih. Itu kayak setelah alamat IP kita pakai IP address ini, gitu ya.
cara seperti ini untuk mengganti IP address dan lainnya gitu dan segala macamnya. Kemudian untuk putuskan dan koneksi biasanya pakai disconnect, atau reconnect untuk menghubungkan kembali. Kemudian ada event. Event itu sebuah cara untuk kita mengetahui di posisi apa, statusnya gimana, si SP32 kita berjalan. Kemudian multi Wi-Fi, itu library Wi-Fi multi.h, menjadikan kapabilitas SP32 ini bisa menyimpan banyak set Wi-Fi sehingga dia bisa connect ke si Wi-Fi yang udah di-set. Dan terakhir adalah nama host, berguna untuk teman-teman ketika mengkoneksikan nggak tentu hafal kan ya IP address yang diberikan, maka kita bisa dapat mengakses SP32 itu dengan hostname atau mengganti hostname-nya. Oke, nah ini untuk tugasnya teman-teman silakan install namanya Nordic. Soalnya pertama saatnya kita akan bermain dengan Bluetooth untuk mengenal dulu. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Nggak ada, cukup. Oke, Salman, Kak. Permisi, mau izin nanya Kak. Ini tadi kan yang tugas sesi 19 itu kan MAC address dia kan Kak. Itu kan Ya, tadi saya nyoba-nyoba dikit itu ternyata addressnya itu 000 gitu Kak. Nggak bisa dicari, itu gimana Kak ya? kalau MAC address kita kan dapetin MAC address-nya ya. Iya, terus Wi-Fi MAC address. saya cek di Google itu katanya emang kayak ada kata-kata nggak mendukung gitu Kak ASP-nya. Yang menyebabkan Ini nilainya itu pakai Walkwi. gimana Kak? Itu pakai Walkwi ya? Iya pakai Wokwi Kak. Ya SP32 di Wokwi. Ya, belum ada yang dapat SP32 ya? Belum belum ada yang punya SP32 kali ya? Yang fisiknya itu Kak. Nah, Oh, belum Kak. Belum ada. belum ya? Jadi kalau misalkan pakai yang fisik itu kemungkinan dapat addressnya gitu ya Kak. Ya, bisa jadi, tapi bentar. Kita coba cek dulu apakah teman-teman sudah dapat nggak sih. Ini kan SP32 ya? Sambil yang lain boleh lewat chat. Compile. Ayo. Seharusnya tinggal print MAC address ini ya sesuai dengan si apa namanya si ini. Salman, emang lama kayak gini nggak sih jadinya atau gimana?
Saya iya Kak, sampai 100-an second gitu juga. Outputnya sama, teman-teman? Iya juga sama. Outputnya error ya? Atau ada yang dapat MAC address-nya nggak kalau di ini di Office? Oh iya, Kak, ini saya coba yang dari Kak Tio ini tadi udah bisa lewat HP. Hmm, dapat? Addressnya udah muncul enggak nol dapat. Oh nggak lagi. Sip, aman lah ya, bisa ditunjukin. Seharusnya eh, mereka punya simulasi MAC address nggak sih? Oke, clear ya? Oke, Sama? aman. Makasih Kak. Siap. Oke, oke. Yang lain? Yang lain? Oke, kalau udah cukup clear, teman-teman, makasih banyak. Aku kelarin di sini. Sorry banget, rada nggak kondusif. Lagi rumah sakit, teman-teman. Ya, kita sampai ketemu di Rabu ya. Terima kasih. Aku izin pamit duluan ya, teman-teman. Selamat malam. Sampai jumpa ya. Dadah. Malam Kak.